Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Kamis tanggal 28 Maret ya teman-teman. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo, persiapan dari Jalan Tol Jogja Solo yang nantinya akan dibuka secara fungsional saat mudik Lebaran ya teman-teman. Nah, tak terasa kurang seminggu lagi Jalan Tol Jogja Solo ini akan kembali dibuka secara fungsional, yaitu di sekitar tanggal 5 April sampai dengan tanggal 15 April ya teman-teman. Dan nantinya Jalan Tol Jogja Solo ini akan dibuka satu arah saja. Nah, skenarionya hampir mirip saat dibuka saat libur akhir tahun kemarin ya teman-teman. Namun sekarang ini ada penambahan sejauh 9 km sampai dengan Ngawen, Klaten. Nah, adapun pengaturannya nanti Jalan Tol Jogja Solo ini mulai tanggal 5 sampai dengan 11 April ini akan dibuka searah ke arah Jogja, sedangkan tanggal 12 sampai tanggal 15 April akan dibuka searah ke arah Solo ya teman-teman, Trans Jawa. Nah, pagi hari ini kita akan melihat lagi perkembangan maupun persiapan yang dilakukan pengelola Jalan Tol Jogja Solo untuk menghadapi mudik Lebaran ini ya teman-teman. Nanti kita akan menyusuri dari sini dari sekitar STA 13, yaitu di sekitar Simpang Susun Karanganom. Kita akan menyusuri ke arah selatan sampai dengan Ngawen di sekitar STA 21 plus 225 ya teman-teman, sebagai pintu terakhir dari Jalan Tol Jogja Solo yang nantinya akan dibuka secara fungsional. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu sudah kita selusuri dari Kartosuro Colomadu ya teman-teman. Nah, hari ini kita selusuri dari STA 13 ini karena memang dari STA 13 sampai dengan STA 21 itu masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan sejumlah fasilitas. Nah, jadi kita akan terus memantau, melihat perkembangannya sudah sejauh apa, sehingga nanti teman-teman dapat melihat gambaran secara real dari waktu ke waktu perkembangan maupun persiapan dari Jalan Tol Jogja Solo, sehingga nanti apabila teman-teman akan melakukan aktivitas mudik ke arah Klaten maupun Jogja ini, teman-teman dapat melihat gambarannya seberapa enak nanti apabila melewati dari Jalan Tol Jogja Solo ini. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita menyusuri ke arah selatan sana, ke arah Ngawen, Klaten di sekitar STA 21 plus 225 di sekitar Jalan Raya Kiai Dipik nantinya bertemu Jalan Tol Jogja Solo ini. Nah, namun seperti biasa sebelum kita berjalan, monggo kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Langsung saja kita berjalan ke arah selatan ya teman-teman, dari sekitar STA 13 ini di Desa Kapungan. Kita berjalan ke arah selatan untuk menyusuri, melihat persiapan pembangunan Jalan Tol Jogja Solo yang akan dijadikan jalur mudik dari Colomadu sampai dengan Ngawen, Klaten. Kita selusuri saat ini dari STA 13 nanti sampai STA 22, karena di lokasi ini nantinya masih banyak spot-spot atau titik-titik yang masih memerlukan banyak pekerjaan, menyambungkan ruas jalan yang berusaha untuk terus dilakukan dari proses pengecoran rigid, karena memang diusahakan ruas yang nantinya dijadikan jalur mudik ini full cor ya, rigid ya teman-teman, walaupun beberapa lokasi nanti masih menggunakan cor dasar. Nah, karena di beberapa struktur jembatan ini nantinya masih perlu penanganan khusus, sehingga nanti akan dilanjutkan setelah Jalan Tol Jogja Solo ini dibuka secara fungsional. Ini kan digunakan cor rigid yang mendekati struktur jembatan. Seperti di sekitar desa Blagawangi
sekitar STA 13.600 ini terlihat alat berat jenis rigid pavement beacon masih melakukan proses pengecoran rigid. Ini melakukan proses penambahan bahu jalan sisi dalam. Satu lajur lagi masih diperlukan dari proses pengecoran rigid. Nah, seperti ini ya teman-teman, yang mendekati struktur jembatan ini tidak dilakukan proses pengecoran rigid. Nah, nanti dari jalur kiri kita akan diarahkan berpindah ke arah jalur kanan, memasuki daerah perbatasan antara Desa Bagawangi dengan Desa Ngapian. Nah, di sini adalah perbatasan antara Kecamatan Karanganop dengan Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Nah, nampak sudah mulai dilakukan proses pengecoran konkret barer, namun masih ditutupi, gestingnya belum dicopot. Nah, ini nanti akan dilakukan proses pengecoran ya teman-teman. Setelah selesai semuanya, ini sambungan cor rigid dengan struktur jembatannya akan dilakukan proses pengecoran dasar, agar nanti teman-teman bisa melintasi dari ruas jalan ini secara nyaman. Nah, ini baru dilakukan proses pengecoran tadi malam ya teman-teman, masih ditutupi dengan kain biotekstil. Nah, seperti ini ya teman-teman, yang mendekati dari struktur jembatan ini tidak dilakukan proses pengecoran cor rigid dulu, namun masih menggunakan cor dasar, namun sudah enak, sudah halus, sudah menyambung jembatannya. Namun harus hati-hati karena memang di sekitar struktur jembatan ini masih belum halus benar, jadi tidak usah kencang-kencang. Nah, ini sudah nampak dipasangi dari jalurnya teman-teman. Tolo-tolo ini sudah dipasangi di sisi kanan maupun kiri. Ini sudah mencicil kurang seminggu lagi. Jalur yang akan digunakan ini sudah cor rigid semuanya di sekitar STA 15 di Desa Brakal. Di bahu jalan juga terus dilakukan proses penambahannya. Desa Brakal ini nantinya masih dilakukan proses penambahan pada bahu jalan kita sudah di STA 14+500. Berarti ya teman-teman sudah halus, walaupun pada struktur jembatan ini masih ada sedikit gonjal pada persambungannya. Namun nanti secara garis besar sudah nyaman ya teman-teman. Kita sudah berada di sekitar STA 14+675 Desa Brakal, Kecamatan Karanganop. Nah, di sini sudah dilakukan proses pengecoran rigid 2 lajur, bahu jalan sisi luar juga sudah, tinggal bahu jalan sisi dalam yang belum dilakukan proses pengecoran. Kita sudah berjalan di sekitar STA 14+850 Nah, di sini juga terus dikerjakan dari proses drainasenya ya teman-teman. Sisi tengah ini drainase dengan saluran P. Nah, tolo-tolo ini sudah mulai berjajar di sekitar ruas jalan yang nantinya akan dipergunakan untuk mudik lebaran ya teman-teman. Tolo-tolo ini untuk menuntut teman-teman yang nantinya melintasi jalan tol Jogja Solo ini jalur yang bisa dilewati, sehingga tahu pembatas jalannya, karena ketinggian dari permukaan jalan dengan bahu jalan ini masih belum diuruk ya teman-teman. Jadi masih memerlukan harus berhati-hati, jangan melanggar tulu-tulu itu. Kalau terperosok nanti malah bikin pekerjaan, lihat risiko. Pelan-pelan saja. Nah, di sini jembatan yang kemarin terakhir dilakukan dari proses pengecoran lantai jembatannya ataupun pemasangan balok gidernya itu sudah bisa tersambungkan, sudah bisa dilewati sepenuhnya ya teman-teman.
kita sudah memasuki Desa Beku. Desa Beku, Kecamatan Karanganom. Nah, ini sudah tersambung dengan cor dasar. Nah, dari sini nanti kita diarahkan berbelok ke arah kiri lagi, gunakan jalur kiri lagi, karena yang di Cor Ijit ini adalah jalur yang sebelah kiri saat ini. Kita sudah berjalan di sekitar STA 15 plus 700. Desa Beku ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah menaiki dari badan jalan tol Jogja Solo yang sudah selesai dilakukan proses pengecoran izin. Nah, sudah dilakukan proses pengecoran izin selesai ya teman-teman. Baik bahu jalan sisi dalam maupun bahu jalan sisi luar ini sudah selesai. Serta di bahu jalan yang nantinya akan dipasangi guardrail juga sudah mulai dilakukan proses pengurukan. Nah, proses pengurukan sudah rata sehingga sudah rata dengan permukaan jalan tol Jogja Solo yang sudah dirigid. Sedangkan jalur kanan yang mengarah ke arah Solo ini sudah mulai dilakukan proses penggamparan material sabris, material fondasi bawah dari jalan tol menggunakan agregat kerikil, batu kerikil serta campuran rekat semen biasanya. Nah, di sekitar Desa Tarubasan ini memang sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan dari bahu jalan. Sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan, sudah diratakan. Saat ini masih sekitar jam 6 lebih 5 menit ya teman-teman. Tadi kita mulai berjalan tadi sekitar jam 6 kurang 10 menit. Nah, itu di sisi kanan kiri luar ini kita terus dilakukan dari proses pengerjaan saluran drainase ataupun saluran irigasi, saluran air. Di sini sudah selesai dari proses pengecoran izin baik lajur utama maupun bahu jalannya. Alhamdulillah hari ini cerah ya teman-teman. Cerah cuacanya. Semoga nanti saat teman-teman melakukan aktivitas mudik juga cuacanya cerah sehingga perjalanannya bisa nyaman dan aman, lancar. Walaupun penuh dengan risiko, penuh dengan biaya, capek, lelah, namun memang kalau saya harus dilakukan ya, kalau saya merantau sudah setiap tahun itu pasti disempatkan pulang walaupun tidak pas pas hari raya Idul Fitri, namun pasti setiap tahun itu saya sempatkan pulang untuk menjemput orang yang kangen kalau tidak dan diharap-harap. Nah, ini kita sudah berjalan di sekitar perbatasan dengan Desa Kadirejo. Ini adalah jalan raya RSI Karanganom. Ini sudah mulai akan dilakukan proses pengecoran dasar menyambungkan struktur jalan yang sudah dicor izin dengan struktur jembatan. Di bahu sisi dalam juga mulai akan dilakukan proses penambahan cor izinnya. Sudah mulai dipasangi tatakan casting untuk melakukan proses pengecoran. Tampaknya proses pekerjaan malam banyak dilakukan di bulan puasa ini ya teman-teman. Baik cor izin, cor komponen baret ini banyak yang dilakukan pada malam hari. Nah, ini tolo-tolo juga sudah mulai terpasang di pinggiran ruas jalan yang nantinya akan dibuka secara fungsional.
secara garis besar sudah mulai dipersiapkan jalur yang nantinya digunakan untuk mudik ini. Saya ulangi lagi, jalan tol Jogja Solo ini hanya dibuka satu arah ya teman-teman, yaitu dari tanggal 5 sampai tanggal 11 April itu hanya ke arah Jogja Klaten, sedangkan tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 itu hanya dibuka untuk yang ke arah Solo ataupun Trans Jawa. Jadi tidak dibuka dua arah. Yang dibuka dua arah itu hanya sekitar jalan akses exit tol Banyudolo. Itu karena nantinya dipergunakan untuk menggantikan akses exit tol Colomadu yang ditutup sementara saat jalan tol Jogja Solo ini dibuka, dan hanya dibuka saat siang hari mulai jam 6 pagi sampai jam 17 sore, jam 11 atau jam 5 sore. Kita sudah berada di sekitar di Tanjung Kare. Nah, ini sudah cari izin ke teman-teman, tinggal mau jalan sisi kanan. Dan belum dilakukan proses pengecoran. Kita sudah berada di sekitar STA 18 plus 375. Ini alat berat jenis Legipad Pendingen, kenapanya sedang melakukan aktivitas pekerjaan. Nah, benar ya teman-teman, baru menyelesaikan satu lajur lagi, ini baru dilakukan proses pengecoran rigid tadi malam ini. Inilah dilakukan ke proses pemotongan. Nampaknya sudah mulai akan beristirahat teman-teman para pekerja. Kita sudah berjalan di sekitar SDA 18 650. Ini adalah perbatasan antara Kecamatan Karanganom dengan Kecamatan Ngawen. Nampaknya baru akan dilakukan persiapan proses penyambungan cor dasar untuk menyambungkan struktur jembatan dengan struktur ruas jalan yang sudah dicor rigid untuk sisi sebelah utaranya tadi. Nah, kemarin malam itu diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ya teman-teman, sehingga secara tidak langsung malah membersihkan dari permukaan jalan ini. Nah, ini di sisi yang sebelah selatan udah mulai diplengseng ya teman-teman, sudah mulai dilakukan proses pengecoran untuk menyambungkan cor rigid ini, karena cor rigid ini ketebalannya sekitar 30 cm ya teman-teman, jadi harus diplengseng agar nyaman dalam zona ini. Kita sudah berada sekitar 900. Kita sudah berada di Desa Tempur Sari yang berbatasan dengan Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen. Di lokasi ini adalah lokasi dari rest area. Rest area ini nantinya jadinya positifnya ada dua ya teman-teman. Di sini untuk yang jalur ke arah Jogja itu di sini di Manjungan, sedangkan untuk jalur yang ke arah Solo nantinya ada di Jagalan, Kecamatan Karangnongko. Ini adalah rotaris rest area yang terus dilakukan proses pengecoran. Nah, ini kemarin digunakan sebagai akses dari memasuki truk-truk truk-truk uruk, truk-truk dam mengantarkan material uruk untuk aksesnya di sini. Saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran. Namun kemarin nampaknya ini baru dicor langsung hujan, jadi kurang sempurna. Kita berjalan ke arah selatan lagi, nampaknya di situ ada aktivitas proses pengecoran. Nampak alat berat jenis
truk pam konkuren sedang melakukan aktivitas pekerjaan. Mencor apa itu? Truk pam konkuren. Oh, mengejar lantai jembatan ya teman-teman. Apa namanya? Proses pengecoran lantai jembatan. Jembatan yang sisi sebelah timur, sebelah kiri yang mengarah ke arah Jogja sedang dilakukan proses pengecoran lantai jembatan. Kita sudah berjalan sekitar STA 19+500. Sudah dilakukan proses pengecoran lantai jembatan. Aktivitas proses pekerjaan ini waktu puasa ini banyak dilakukan malam hari ternyata. Bagus agar teman-teman pekerja juga saat siang hari bisa konsentrasi berpuasa. Dan saya ucapkan selamat berpuasa ya teman-teman. Semoga ibadah kita di bulan puasa ini bisa maksimal di tahun ini. Nah, sudah setengah jalan kita menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Semoga saja full sampai selesai di akhir bulan Ramadan dan kita bisa merayakan hari kemenangan secara bersama-sama dengan secara nikmat sekali kalau sudah puasanya full itu. Puas. Kita sudah berjalan di sekitar desa PP. Desa PP ya teman-teman. Sini juga sudah mulai dipasangi dari tolo-tolo. Nanti besok hari ini tinggal merapikan saja. Kita sudah berjalan sekitar SDA 20 plus 50. Bahu jalan sisi luar maupun dalam ini sudah selesai. Namun memang di sini nantinya bahu jalannya ini akan ada penambahan karena akan ditambahi lebar sebagai akses akses dari rest area. Cukup panjang ya teman-teman. Ada sekitar setengah kilometer. Ini truk-truk yang terparkir di sini namanya belum melakukan aktivitas pekerjaan. Ya, semakin lebih nyaman ya teman-teman. Cor izin ini tinggal beberapa titik saja, tinggal sedikit yang masih perlu dilakukan. Masih harus dikerjakan, ini tinggal sedikit saja. Ini sudah dicor nampaknya, tapi kemarin langsung diguyur hujan, tidak maksimal. Walaupun sudah ditutupi dengan kain biotekstil. Ini kita sudah berjalan di sekitar Desa Kauman, Kecamatan Ngawen ya teman-teman. Dilakukan pekerjaan perbaikan mobil juga itu di situ truk. Nah, kalau di sini kita sudah hampir sampai di ujung jalan yang nantinya akan dibuka secara fungsional, yaitu sekitar STA 21 plus 225 yang nantinya berujung atau bertemu dengan jalan raya yang big. Sini ya teman-teman. Nampaknya juga sudah diplengseng, jalan akses keluarnya itu sudah diplengseng, sudah dicor. Nah, kemarin kan masih ada masih belum diplengseng sehingga masih ada perbedaan ketinggian. Sekarang sudah diplengseng, sudah
perhalus akses keluar terakhir dari jalan tol Jogja Solo yang nantinya akan dibuka secara fungsional. Di sini ya teman-teman, di Desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, yang nantinya akan bertemu dengan Jalan Raya Kiak Kritik ataupun Jalan Raya Jatinom Klaten. Kita akan melihat akses keluarnya di sekitar lokasi ini. Nampak di sini juga mulai dilakukan dari proses penambahan pengecoran kemarin juga ditambah ya teman-teman, agar akses keluarnya ini semakin enak dalam bermanuver berbelok. Di sini kemarin juga dilakukan proses penggalian untuk menggali saluran drainase atau gorong-gorong sementara. Ini saat ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran. Untuk kolen ini nampaknya mengantarkan material cor untuk pengecor dari lantai jembatan tadi ya teman-teman, yang ada di sekitar Dusun Sidodadi, Kecamatan Desa PP. Nah, apabila kita ke kiri ini ke arah Klaten Kota, apabila kita ke arah kanan kita ke arah Mupit, Jatinom, Meranggen, dan Mandis Renggo bisa lewat sini ya teman-teman. Klaten. Kemarin juga kita sudah melihat jalur yang mungkin bisa dilakukan, jalur alternatif selepas dari teman-teman keluar dari Jalan Tol Jogja Solo secara fungsional. Kami sudah mereviewkan jalan-jalan mana saja yang bisa dilalui teman-teman. Apabila kita ke kanan nanti langsung tembus ke sekitar Bendo Gantungan. Kemarin kita sudah mereview. Apabila kita ke kiri langsung tembus Klaten Kota, yaitu di sekitar Man Klaten atau sampai Plaza Klaten. Bagi teman-teman yang belum melihat reviewnya bisa melihat di video kami sebelumnya ya teman-teman. Nah, beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan Jalan Tol Jogja Solo, persiapan dari ruas Jalan Tol Jogja Solo yang nantinya akan dibuka secara fungsional untuk mudik lebaran, yaitu dari tanggal 5 April sampai dengan tanggal 15 April, yaitu dibuka satu arah. Dari tanggal 5 April sampai 11 April dibuka searah ke arah Jogja, dan tanggal 12 April sampai tanggal 15 April dibuka searah ke arah Solo ataupun Trans Jawa. Dan hanya dibuka saat siang hari, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 17 WIB ya teman-teman. Jadi hanya sampai jam 5 sore. Nah, inilah sedikit gambaran serta tayangannya. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terus ikuti video-video kami selanjutnya. Kami akan terus mengabarkan, mengupdate dari perkembangan pembangunan Jalan Tol Jogja Solo, khususnya persiapan jalur mudik ini ya teman-teman. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depan. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun. Terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, serta kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan ini berikan kelancaran serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.